Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semuanya. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan sehat walafiat. Ya benar, sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Ya absen. Bapak lupa Pak. Lupa. Absen di laptop ya. Mbak Nisa. Ya saya Pak. Mbak Fatia. Hadir. Mas Hanif. Izin. Oh, izin gimana Pak? Antar adik tadi. Oh, antar adiknya. Ya, sakit, Pak. Tapi kok belum WA saya ya? Mungkin lupa Pak. Tapi udah bilang ke kalian. Ya. Udah. Nanti besok kalau kalian kalau bisa kabarin Bapak ya. Siapa? Siapa? Terus Mbak Devi. Hadir. Alhamdulillah sehat semuanya. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu dipimpin oleh Mas Tri Jarwanto. Monggo. Bapak duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, semoga pelajaran pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini itu menjadikan sebab ilmu kita bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak tercintaku semuanya, kebanggaan Bapak semuanya. Ya, pagi hari ini kita belajar di pelajaran apa? Al-Quran. Yang mana kita masuk bab yaitu apa itu baca? Menghayati kebenaran betulnya Al-Quran. Ya, yang pertama kita masuk ke proses turunnya Al-Quran dulu ya, teman-teman, adik-adik, anak-anak. Kata Lina, berikan. Foto itu sana. Ulangi. Nah, tapi ya mau tak waktu ini. Lah aku ini tak mau gini. Tuh, enggak tiga. Ya, anak-anak kita sampai ke kita mulai pelajaran ini dengan yang pertama proses turunnya Al-Quran. Dan jadi awalnya Al-Quran itu ya, Al-Quran itu apa tuh? Kalamullah, yaitu apa itu firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu anak-anak ya, turunnya Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama kemana? Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Lauhul. Yang ke bawah lagi yaitu ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Izzah. Nah, di sini Baitul Izzah itu anak-anak, Baitul Izzah itu tempatnya di langit pertama, yaitu tempat beribadahnya para malaikat-malaikatnya Allah di situ. Ya, jadi Al-Quran sebelum turun ke bumi, yaitu diturunkan di sini utuh secara utuh di Baitul Izzah. Lalu setelah itu anak-anak, ya di pertama kali Al-Quran diturunkan yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya, kepada siapa Al-Quran diturunkan?
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Perhatikan dulu sini, biar kalian paham urutan-urutannya ya. Ya. Ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengantarkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril. Nah, jadi perantaranya malaikat Jibril itu. Ya, jadi saat itu ini urutannya ya teman-teman. Saat turunnya Al-Quran, ya, di mana Nabi Muhammad ini mendapatkan apa itu wahyu Al-Quran, di mana di Gua Hiro atau guanya itu namanya Gua Hiro, tapi bukitnya yang apa itu untuk perjalanannya Nabi Muhammad untuk sampai Gua Hiro itu namanya Jabal Nur ya teman-teman. Namanya Jabal Nur. Ya, Bapak akan menunjukkan ya, video saat perjuangannya Rasulullah. Memang itu perjuangannya Rasulullah. Jalannya seperti apa? Dalamnya apa itu Gua Hiro itu seperti apa? Nah, kebetulan kemarin Bapak itu ke sana ya, Bapak videokan. Kita lihat bareng-bareng ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini saat menuju ke dalam ya, menuju ke dalam Gua Hiro teman-teman. Nah, ini bebatuannya sangat kok nggak ada suaranya ya? Nah, ini sangat rapat sekali ya teman-teman. Anak-anak ya, ini saat menuju masuk ke Gua Hiro. Nah, ini. Jadi sangat sempit sekali bebatuannya. Nah, sampai jatuh. Ini karena sempit itu. Sampai saya itu masuk itu gini teman. Nah, ini sampai seperti ini. Nabi Muhammad itu mau masuk seperti itu anak. Nah, lanjut. Nah, setelah itu, nah ini sampai sini. Nah, ini saat sudah sampai di dalam Gua Hiro. Nah, ini tempat Nabi Muhammad berdiam diri di sini. Nah, di sini. Nah, itu alhamdulillah Bapak bisa duduk di situ kemarin. Nah, ini tempat apa itu Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya, itu anak-anak. Dan ini setelah ini Bapak akan menayangkan cuplikan bagaimana Nabi Muhammad itu benar-benar mendapatkan wahyu yang sangat dahsyat. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Hishr, yaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala kulli jabalin la ra'aitahu khashi'an. Intinya seandainya Al-Qur'an itu diturunkan di hadapanmu, maka apa itu gunung-gunung itu akan hancur. Ini cuplikannya. Jadi anak-anak besok kalau berangkat ke sana ya anak-anak. Jadi di bawah Gua Hiro itu ada yang namanya museum wahyu. Nah, ini bisa disaksikan ya. Ini di museum wahyu anak-anak. Ini saat Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini ilustrasi ya. Ya, ini nanti Pak bacakan. Nah, jadi apa yang
yang dikatakan Rasulullah SAW saat sedang di Gua Hira didatangi anak-anak, didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, jadi saat Rasulullah di dalam itu malaikat Jibril ini menampakkan wujud aslinya, ya. Lalu saat bertemu Nabi Muhammad bergetar anak-anak, bergetar karena apa? Takut dengan wujudnya malaikat Jibril ini. Lalu yang pertama itu malaikat Jibril langsung mendekap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bilang oleh siapa? Malaikat Jibril, Iqra. Tapi Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca, malaikat Jibril. Didekap lagi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Iqra ya Muhammad. Akhirnya Ma ana biqari sampai 3 kali dekapan. Lalu ketiga yaitu malaikat Jibril itu mendekat Nabi Muhammad lagi. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, yaitu turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq, yaitu dari ayat 1 sampai 5. Ya, dari ayat 1 sampai 5. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng apa itu Quran surah Al-Alaq. Nah ini kelihatan semuanya enggak? Kelihatan. Yo, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul alim. Nah ini yaitu 1 sampai 5 ini adalah ayat atau Quran yang pertama kali yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ini anak-anak diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama, ada yang tahu selama berapa tahun? 23, 22. Ya, ada beberapa pendapat, ada yang 22, ada yang 23, ada yang 25 tahun. Ya, jadi itu anak-anak dari proses turunnya Al-Quran. Ya, setelah ini kita masuk ke bab yaitu penulisan Al-Quran ya anak-anak ya. Penulisan Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran itu harus ditulis? Ya, jadi masa Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi Muhammad ini mengandalkan yaitu hafalan. Para sahabat diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, lalu dan di zaman Nabi dulu Al-Quran itu belum tercetak dengan kitab suci, tapi masih ada yang di pelapah kurma, pohon kurma, ada yang di batu, bahkan ada yang di tulang-tulang hewan seperti hewan unta, ditulis di situ wahyu-wahyunya. Jadi sahabat ada yang seketika, biasanya itu saat Rasulullah itu mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad ini langsung mengucapkan dan sahabat spontan untuk menulisnya. Jadi apa adanya itu langsung ditulis oleh para sahabat. Ya. Nah, jadi yang pertama itu dari Nabi Muhammad, setelah itu ke Abu Bakar As-Siddiq. Ke Abu Bakar
As-Siddiq. Jadi saat itu banyaknya syuhada, banyaknya sahabat Nabi yang gugur. Nah, kalau gugur padahal sahabat-sahabat Nabi itu hafal Al-Quran, banyak yang hafal Al-Quran. Nah, kalau gugur nanti Al-Qurannya gimana? Nah, dikhawatirkan itu nanti Al-Qurannya tidak ada yang meneruskan. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dari usulannya Umar bin Khattab, yaitu ditulislah Al-Quran di dalam mushaf. Jadi barulah itu usulan pertama, yaitu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yaitu lanjut masuk ke zamannya Utsman bin Affan, yaitu muncul perbedaan. Bacaannya tuh muncul perbedaan. Jadi wah, ini kalau dan banyak yang mengarah seperti beda. Jadi hurufnya sudah beda. Nah, itu dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman memerintahkan untuk menyalin mushaf dari mushaf yang benar-benar real, ya. Nah, setelah dikirim ke negeri-negeri lain harus ada, yaitu standarisasi, ya, standarisasi. Lalu setelahnya yaitu ada penghancuran mushaf yang sesat, mushaf yang tidak standar, ya. Dikhawatirkan kalau tidak dihancurkan nanti ada yang mengikuti dan ada yang membacanya, anak-anak, ya. Jadi itu dari penjelasan dari Bapak. Ya, setelah ini Bapak akan memberi kalian evaluasi, ya, evaluasi apa yang sudah kalian pahami, ya. Jadi tugasnya nanti Bapak ngasih tugas ke anak-anak yaitu berupa poster, ya. Poster nanti dibagi jadi 3 kelompok, 2 nanti membuat poster, nanti dipresentasikan di depan, nanti Bapak kasih hadiah. Gitu ya semuanya. Paham tuh? Paham. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum. Ya, ini kertasnya ya, dibuat bareng-bareng ya. Ini nanti kalau milih, Pak, ini yang ke jalan turunnya Al-Quran apa penulisannya? Terserah anak-anak, yang penting anak-anak meneruskan sesuai pemahaman anak-anak, gitu ya. Nah, ini kertasnya ya, dibuat bareng-bareng. Ya, pokoknya sekeran mungkin. Ya, ini ya, Mas. Ya, saya tunggu 5 menit. 5 menit harus jadi ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Ya, setelah ini langsung saja yang sudah siap boleh maju. Langsung bertiga, perwakilan dari perkelompok maju sesuai tugas yang sudah dikerjakan tadi. Dibaca dengan ringkas ya. Bapak mau melihat kemampuan kalian itu bagaimana untuk mengurutkan apa yang sudah kalian pahami. Ini teman-teman. Nah, ini dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 dulu. Dia membuat poster tentang turunnya Al-Quran, yaitu nuzul Quran, malamnya turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad. Jadi nuzul Quran ini diartikan sebagai malam turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Gitu, Pak. Oh ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 mendapatkan sejarah Al-Quran. Yang pertama itu masa Rasulullah SAW belum terkumpul menjadi satu mushaf. Banyak sahabat yang langsung menghafalkan wahyu saat turun. Yang kedua itu masa Utsman bin Affan. Itu Al-Quran dibukukan dan penulisan diseragamkan sesuai dengan dialek suku Quraisy. Yang kedua itu masa Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sahabat
biasa, sangat komplit dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 3. Nah, jadi di sini Penurunan Al-Quran juga ini? Ya, tahapan atau peristiwa nuzulul Quran. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai kondisi yang dialami dalam berdakwah sekaligus menjawab tantangan dari kaum musyrikin. Nah, jadi yang pertama yaitu dari Allah itu ke Lauhul Mahfuz. Nah, di sini ada ayat yaitu Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang artinya sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ia Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya dan lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauhul Mahfuz. Dan yang kedua yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan yang terakhir yaitu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Oke, luar biasa dari Kak Malika. Ini kelompoknya ini keren-keren ya, sangat komplit ya. Jadi semuanya saya kasih ikut ya anak-anak ya. Saya kasih dibuat ya anak-anak ya. Nih, buatnya ya anak-anak ya. Oke, terima kasih banyak. Kita aplaus untuk teman-teman kita. Oke, bisa duduk kembali. Ya, jadi itu ya anak-anak dari apa penjelasan Bapak tadi ada 2, yaitu yang pertama apa? Tentang apa? Penurunan Al-Quran, yaitu dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemana anak-anak? Ke Lauhul. Lalu turun lagi ke Baitul. Lalu yang terakhir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulisan Al-Quran gimana? Dari Nabi Muhammad, lalu perubahan lagi ke Sayyidina Abu Bakar. Lalu selanjutnya dirubah tidak isinya ya anak-anak, tapi disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Ya, oke anak-anak, sebelum itu nanti apa? Kita simpulkan, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo disimpulkan, nanti saya kasih hadiah juga. Ayo disimpulkan aja apa sepahamnya Mbak Fatia atau siapa yang mau membantu. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu sejarah Al-Quran. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW itu Al-Quran belum menjadi mushaf yang utuh, akan tetapi masih dihafalkan. Kemudian masa Utsman bin Affan, Al-Quran mulai dibukukan dan penulisan diseragamkan sesuai suku Quraisy. Kemudian pada masa Abu Bakar, nanti tidak akan maaf, ini salah. Ya, gitu Pak. Oke, luar biasa. Kita apa berapa ya ini hadiahnya Mbak Fatia ya. Ya udah gitu anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini ya dari sebulan ya kita ketemu ya. Jadi kalau Bapak ada salah Bapak dimaafkan. Untuk anak-anak semuanya, halo, dimaafkan atau tidak? Ya, alhamdulillah. Ya itu nanti dibagi ya, yang belum dapat nanti dikasih ya. Itu. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa kalian, semoga ilmu kalian manfaat. Amin. Selalu bahagia selalu, sukses selalu. Ya. Sebelumnya sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.